Seperti biasa Pak, sekali lagi ada pertanyaan dari para jemaat. Jadi kalau gitu, fungsinya mujizat apa Pak? Terutama bukan yang seperti Yesus, buat kita. Apakah boleh Pak dengan kondisi sulit seperti ini kita minta misalnya, ya Tuhan supaya dompet saya penuh nih Pak. Karena kita Tuhan sudah melarat sekali, Tuhan tolong. Boleh nggak kayak gitu Pak kita minta mujizatnya? Boleh Pak, tolong dijawab. Sebelum kita belajar fungsi, maka kita harus tahu mujizat itu apa. Dan baru kita tahu bagaimana fungsinya. Ya, mujizat itu dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru banyak memakai kata yang berbeda. Ya, khususnya dalam Perjanjian Lama itu ada beberapa kata memakai istilah mujizat, gitu ya. Tetapi mujizat yang paling jelas dilihat oleh orang semua itu adalah penciptaan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan itu hanya Tuhan yang bisa. Dan mujizat itu adalah mujizat pemeliharaan Allah, penciptaan dan semuanya. Itu hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun, makhluk apapun bisa melakukan itu. Ya, saya beri contoh. Contoh. Tangan saya kepotong, pluk, gitu kan, potong, hilang. Terus kita berdoa supaya tangan baru keluar, jari yang baru. Gitu. Nah, ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ini penciptaan, menciptakan yang baru. Bukan. Ya, jadi artinya begini, jadi kepalanya dipotong, put, gitu kan, terus kita doa, kepalanya ada, put, gitu kan, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena ini melanggar hukum penciptaan Allah. Jadi jangan berdoa, jangan meminta, atau fungsi miracle itu adalah, saudara harus tahu Allah itu pencipta, dan yang bisa dilakukan Allah itu adalah Allah, dan apa yang dilakukan kita adalah untuk menunjukkan bahwa semua orang itu percaya ada Allah. Jadi yang pertama, fungsi mujizat adalah Allah itu ada. Banyak orang mengatakan begini, wah kalau mujizat itu ada bertentangan dengan moral, bertentangan hati nurani saya, seperti Immanuel Kant, Spinoza, atau Thomas Hobbes yang orang-orang skeptis itu, profesor-profesor yang ahli biblika dan liberal itu, mengatakan kalau sampai ada mujizat melawan moral manusia, contoh, Immanuel Kant mengatakan seperti ini, Isa dipersembahkan dan diminta oleh Tuhan dipersembahkan oleh Abraham. Nah, bagi Immanuel Kant dan beberapa tokoh-tokoh filsafat yang dulu Kristen tapi juga ateis itu mengatakan demikian. Oh, itu melawan moral. Mujizat tidak akan bisa terjadi kalau melawan moral, dan tidak ada mujizat yang bisa melawan moral. Jadi ukurannya apa? Fungsi mujizat itu kemudian untuk menyatakan Allah ada. Waktu kita menyangkali mujizat, artinya Allah tidak ada. Jadi manusia sekarang mau melepaskan dari seluruh ikatan Allah pencipta. Kalau Allah pencipta, nah dia ngikat terus kita sebagai penciptaan. Saya nggak mau kita ciptaan. Saya mau kita ini adalah menentukan diri kita sendiri. Nah, fungsi mujizat itu membawa orang percaya bahwa Allah itu ada dan dia mengatur hukum-hukumnya, baik hukum alam atau supra-alami, supranatural. Jadi fungsi mujizat paling awal adalah memperlihatkan kemuliaan Allah sebagai pencipta dan kemudian turun sebagai pemelihara dan orang-orang percaya, orang Kristen sebagai penebus. Dan membawa kita mengerti seluruh mujizat Yesus adalah untuk menyatakan dia adalah anak Allah, dan kalau kita percaya, kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini fungsi mujizat bagi kita. Bagi kita itu adalah supaya kita percaya Yesus dan kita diselamatkan, kita memiliki hidup seperti Kristus. Hidup selamanya, abadi itu. Nah, kemudian turun lagi supaya orang-orang bisa menikmati mujizat, maka mujizat yang ada dalam hidup kita, kekudusan dan hidup Kristus dalam diri kita, Roh Kudus yang membawa seluruh hidup kita melawan dosa-dosa kita, melawan kebatilan, melawan kejahatan semua, dan kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia yang begitu gelap ini. Dan itu mujizat juga. Jadi terang dan garam itu mujizat. Jadi fungsi mujizat apa? Memperlihatkan Allah sebagai Allah, memelihara kita dan memberikan hukum-hukumnya, dan dia bisa intervensi, dan Allah penebus itu menyatakan bahwa kita orang-orang berdosa dan harus mendapatkan mujizat, segala mujizat. Yesus harus mati. Dan fungsinya apa? Supaya kita percaya menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kita kemudian dijadikan seperti Kristus.
dalam kekudusan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita melakukan semuanya dan menyatakan kemuliaan Allah. Dan ini fungsi daripada mujizat. Nah, yang terakhir adalah, Pak, fungsi mujizat itu apa bedanya dengan karunia-karunia? Oh, beda sekali, saudara. Mujizat itu termasuk dalam karunia-karunia. Dan mujizat itu sendiri ada beberapa macam mujizat. Mujizat yang berkaitan dengan alam semesta, mujizat yang berkaitan dengan ikatan dosa, mujizat berkaitan dengan dosa-dosa orang stres, orang seperti itu, mujizat berkaitan dengan seluruh kelemahan-kelemahan diri kita, dan itu bisa. Ya. Terus yang ditanya, kalau begitu mujizat akan masih berlangsung tidak? Saya katakan, selain kita percaya kepada Allah sebagai pencipta, otomatis Allah memelihara. Kalau kita percaya dia memelihara, otomatis dunia ini bisa ada sekarang ini mujizat. Bisa puter dari seluruh alam semesta ini mujizat. Kalau nggak percaya tanya astronomer, astrologi semua. Orang-orang ahli perbintangan, mereka kagum ini siapa yang menggerakkan semua. Oh, Allah yang menggerakkan. Kok bisa gantung semua? Lah jangankan yang luar biasa, sampai ke dalam tubuh kita. Darah kita, jantung kita berdetak, kok bisa jalan seperti ini bagaimana ya? Orang bisa mati karena virus COVID-19. Kok bisa mati ya? Saudara, di dunia ini luar biasa sebenarnya. Banyak hal kita nggak tahu, saudara. Dan pengetahuan yang penuh dengan mujizat adalah kita tahu Allah itu Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa segala-galanya. Dan itu sangat jelas sekali. Jadi jangan kita masuk di dalam fungsi mujizat yang berkaitan dengan seperti tadi. Pak, kalau saya nggak punya uang, terus saya kepingin dengan mujizat ada jalan keluar cepat, terus uang dompet saya ada uangnya, terus kemudian bensin mobil saya penuh sendiri gitu. Saudara, itu bukan mujizat, itu perdukunan. Mujizat tidak pernah terjadi seperti itu. Mujizat itu sungguh-sungguh terjadi karena ada maksud Tuhan, ada tujuan yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dirimu, bukan untuk kepentingan pribadimu. Tidak ada mujizat untuk kepentingan pribadimu. Nggak ada, saudara. Saudara tahu, coba di dalam Alkitab, semua orang yang setelah mendapatkan mujizat oleh Tuhan Yesus, diminta apa? Menyaksikan di mana? Di Bait Allah. Coba. Bukan, wow itu saya, oh, bukan saudara, bukan. Bukan hanya itu, tapi dia bersaksi untuk orang-orang yang tidak percaya ke Bait Allah dan ke orang-orang yang sungguh-sungguh yang tidak mau percaya itu, ke orang-orang Farisi, ahli Taurat semuanya, dan mereka datang ke sana. Dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena selama kita percaya, mujizat itu berfungsi dalam hidup kita dan terus berfungsi menjagai dan menjamin kita, dan Tuhan yang berdaulat membawa seluruh hidup kita untuk belajar beriman, belajar percaya, dan mujizat akan berlangsung dengan terus-menerus. Bukan dengan cara kita, bukan dengan pengertian kita, dengan pola-pola ibadah yang seperti kita adakan atau para hamba Tuhan itu, bukan seperti itu, saudara. Tapi dari karakter yang ada dalam diri kita. Bangsa Israel itu gagal karena ini, saudara. Jangan kita mengulangi, saudara. Mujizat terlalu banyak bagi bangsa Israel, tapi hatinya nggak pernah berubah, saudara. Bangsa Israel nggak pernah berubah, nggak pernah dia berubah. Bahkan Yesus sendiri pun datang dibunuh oleh dia. Saudara, kalau kita memberitakan Yesus yang benar, dan dikatakan Yesus tidak mau melakukan mujizat, dia masuk dan berjalan dalam Via Dolorosa, maka kita usir Yesus di gereja kita. Oh, saya nggak mau, saya mau Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Saya nggak mau Yesus yang mati menderita bagi saya, terus membuat saya juga ikut menderita, memikul salib. Nggak mau saya. Saudara sedang mengkhianati, saudara antikristus. Kalau saudara tidak menerima ini. Penderitaan, kemiskinan, sakit maut, ketidakadilan tidak dihapuskan oleh Tuhan. Tapi Tuhan menyertai orang-orang yang akan bercahaya di dalam kegelapan pengadilan, kegelapan hati manusia. Dan orang-orang percaya menegakkan kebenaran, menyatakan kebenaran Allah. Dan itulah mujizat yang luar biasa. Oke ya?